Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran PKN kelas 8. Kali ini kita akan belajar KD 3.2 bersama saya Ibu Dwi Oktaviani. Yuk kita belajar bersama-sama. KD.2 akan mempelajari tentang merasionalkan makna kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Siswa-siswa sekalian, kali ini kita akan belajar tentang 1. Menjelaskan pengertian konstitusi, 2. Menyebutkan penggolongan konstitusi, 3. Memberikan contoh konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Mari kita belajar tentang pengertian konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar. Konstitusi bisa diartikan juga sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Penggolongan konstitusi atau macam-macam konstitusi. Siswa-siswa, konstitusi bisa digolongkan ke dalam dua kelompok atau dua golongan. Yang pertama, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi yang tidak tertulis. Mari kita bahas konstitusi yang pertama, yaitu konstitusi yang tertulis. Konstitusi yang tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Contoh konstitusi yang tertulis, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Daerah. Konstitusi yang tertulis ada bentuk atau bukti fisik yang bisa dilihat dan dibaca. Tentunya kalian sudah sering mendengar kata UUD 1945. UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis, bisa dilihat dan bisa dibaca. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Konstitusi tidak tertulis dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Contoh konstitusi yang tidak tertulis adalah hukum adat. Jadi, konstitusi yang tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dicatatkan, tidak dituliskan, tidak dibukukan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tidak dilegalkan dalam bentuk hitam di atas putih. Mari kita amati skema atau bagan konstitusi. Bagan skema konstitusi dapat kalian lihat seperti gambar yang terlihat. Konstitusi dibedakan menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang. Yang tidak tertulis bisa berupa kebiasaan atau kesepakatan. Ciri konstitusi yang tertulis bisa dilihat, bisa dibaca, ada wujud atau bukti fisik tertulis. Konstitusi tidak tertulis, tidak ada bukti fisiknya yang bisa dilihat dan dibaca. Sampai di sini apakah kalian paham? Jika paham, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya di materi KD 3.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.